Berapa habisnya mengurus pendidikan 1 tahun itu? Untuk memaki-maki orang yang berdemo. Sehingga terjadilah peristiwa perang antara pendemo dengan yang didemo sampai baku hantam, sampai berdarah-darah. Sehingga yang demo itu merasa terpukau karena sudah diwakili. Ikutilah konten ini secara 3 episode, yaitu di Ale TV dan Baglo Gubuk Apung secara tuntas biar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Ayah saya bilang itu bukan pemimpin Islam gitu. Orang so tahu gitu. Pimpinan Pondok Pesantren Ponpes Al Zaitun Indramayu, Panji Gumilang kembali melontarkan pernyataan kontroversi saat menyampaikan ceramah di depan santri-santrinya. Jika demo bisa diselesaikan dengan skenario teater dan selesai, maka patut diduga itu adalah demo alami. Jadi demo yang terjadi karena kegundahan masyarakat. Tetapi jika demo itu susah diselesaikan dengan skenario drama yang disetting sedemikian rupa, yang berperan sebagai orang yang ditugasi untuk berdemo padahal orang dalam. Kemudian orang yang ditugasi untuk memaki-maki orang yang berdemo. Sehingga terjadilah peristiwa perang antara pendemo dengan yang didemo sampai baku hantam, sampai berdarah-darah. Sehingga yang demo itu merasa terpukau karena sudah diwakili. Padahal kalau ada dari unsur pendemo aslinya kemudian maju ke depan, itu nanti akan diredam. Biarkan. Dia akan kita tonton. Kita dengarkan saja begitu. Sehingga pendemo itu tenang. Biasanya skenario seperti itu yang pernah terjadi di beberapa tempat, termasuk di perumahan-perumahan. Di Bekasi itu kan dulu bukan pernah lagi, banyak sekali yang fiktif-fiktif ya. Ternyata bisa diselesaikan dengan drama. Sampai orang yang seharusnya mengambil DP karena itu adalah perumahan fiktif, tapi diancam sama orang yang demo itu, padahal dia orang dalam, orang pemilik pengembang perusahaan itu. Dia sampai berantem, sampai memecahkan kaca kantor begitu, dilempar begitu, sehingga orang yang demo itu terpukul. Wah, berani sekali ya, orang sampai menonjok kaca, kemudian memukul orang yang ditunjuk kepercayaan dari pengembang. Percayalah, akhirnya dikumpulkanlah surat-surat itu. Silahkan Bapak dan Ibu, percayakan kepada saya, semua suratnya kumpulkan untuk kita serang sampai ke pengadilan dan sebagainya seperti itu. Setelah surat-surat kumpul, kemudian orang-orang juga yang mau melanjutkan silahkan dilunasi. Akhirnya ada orang yang mengambil karena tidak percaya dengan legalitas dari pengembang itu, dan ada yang malah dia melunasi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia itu membayar kepada orang-orang yang yang tidak percaya kepada legalitas perusahaan tersebut, dibayarnya itu dengan uang-uang yang memang melunasi karena ancaman. Kalau besok Bapak melanjutkan, ini harganya sudah berlipat-lipat. Begitu. Itulah korban yang pernah terjadi di keluarga saya. Beberapa kali perumahan itu banyak sekali orang-orang awam yang orang lain itu mengambil kembali DP, bahkan dia itu malah jual motor, ngambil pinjem uang ke sana kemari hanya untuk melunasi DP. Setelah uangnya itu diserahkan, dilunasi, dan pengembang pun kabur, menggondol uang, bukannya rugi. Bahkan dengan adanya demo itu untung. Karena apa? Berkat demo itu di skenario dalam bentuk sandiwara, seolah-olah ada berbenturan sampai berdarah-darah antara pendemo dengan pengembang. Padahal dua-duanya adalah pengembang. Itu yang terjadi di Bekasi. Bagaimana dengan peristiwa di Al Zaitun ketika ada berantem secara lisan antara Panji Gumilang dengan seorang yang diduga polisi itu karena kepalanya cepak dan di syuting, dan peran wartawan di situ luar biasa
Karena apa? Yang namanya untuk shock terapi kepada masyarakat itu kan ditontonnya dari media. Oh iya, ternyata polisi saja sampai bertekuk lutut begitu. Duduk di tempat itu tidak boleh oleh Pak Panji Gumilang. Dia tegas sekali, suruh berdiri. Itu adalah seorang aparat. Tetapi ujung-ujungnya kan ada diklarifikasi ya. Ternyata itu seperti kita dengar ya bahwa itu bukan dari kepolisian. Itu salah satu contoh strategi penyelesaian masalah yang pernah terjadi di IKIP Bandung pada tahun 1983, kemudian tahun 1988-89 di Bekasi di perumahan-perumahan fiktif. Waktu itu di Bekasi banyak sekali perumahan-perumahan fiktif, diselesaikannya dengan cara seperti itu. Saya menduga kalau sebuah kasus demo yang begitu kerasnya bisa diselesaikan dengan sandiwara seperti itu berarti demo alami. Kalau demo-demo yang ada skenario yang benar-benar terstruktur, terprogram, itu tidak bisa diselesaikan dengan seperti itu. Tapi kalau demo-demo alami masyarakat bisa diselesaikan seperti di Al Zaitun ini. Maaf, saya tidak menuduh kalau di Al Zaitun itu merupakan sandiwara penyelesaian masalah demo ya, bukan. Tetapi ini kisah seperti tahun-tahun yang lampau. Jangan sampai masyarakat kita itu kalau menuntut keadilan seperti tertipu dengan perumahan fiktif, kemudian tertipu dengan apapun. Kalau ada orang yang tidak dikenal tiba-tiba seolah-olah memihak kepada kita sebagai pendemo, jangan terlalu percaya gitu lah. Ini sebagai bahan gambaran saja. Mudah-mudahan di Al Zaitun tidak seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsaku, rakyatku semua, bangunlah jiwa.